bekerja di radio NHK NHK World ini sudah 8 tahun ya pada saat sedang siaran. Jadi saya pertama itu keren gitu, kita nggak kalah keren dari kimononya Jepang gitu ya, namanya Nitere, Nippon Terebi. Dan Halo pemirsa Rudy Haji Channel dimanapun Anda berada. Hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang yang bermarkas di Tokyo, Jepang, yaitu NHK World Radio. Dan kita akan berbincang-bincang tentu mengenai banyak hal. Yang pertama pengalaman beliau, ya, kemudian apa saja berita terhangat di Jepang. Dan kita sambut saja Kak Mike Pelma. Konnichiwa, Mike-san. Konnichiwa, Rudy-san. Wah, sudah lama kita tidak bertemu ya, memang belum pernah bertemu sebenarnya. Iya, dan perkenalkan untuk para pemirsanya Rudy Haji Channel, saya Mike Pelma, saya penyiar di Radio NHK, dan saat ini memang yang berita yang sedang teraktual itu adalah virus corona pastinya ya, Rudy-san ya. Di mana-mana setiap hari dilaporkan angka penularan itu terus naik di Tokyo khususnya sampai 500 sampai 600, dan mungkin sebenarnya warga Tokyo sendiri ini agak terbuai gitu ya dengan situasi sebelumnya yang sudah menurun dan sudah membaik gitu kan. Kayaknya banyak yang keluar, mulai ramai sekali jalan-jalan di Shibuya khususnya di daerah Tokyo gitu ya. Jadi memang harus waspada sebenarnya dan tetap mengenakan masker. Ya, sama di Indonesia juga sama nih. Ya. Situasi bagaimana Pak di sekitar tempatnya gitu? Kalau di tempat kerja kami aman, ya gunakan masker lah. Kalau keluar dari ruangan gunakan masker gitu. Ya kalau di dalam kerja nih, insya Allah aman gitu Kak. Ya. Dan berita terbaru tadi malam vaksin COVID-19 juga sampai Indonesia. Wih, syukur sekali ya kalau begitu ya. Iya. Vaksin ini akan cepat mereda lah ya. Ya, insya Allah. Biar bisa jalan-jalan lagi lah itu. Ya, datang lagi Pak ke Jepang Pak. Insya Allah. Kita nantikan. Saya belum ketemu dia dengan Rudy ya. Iya. Baik, kita mulai Kak ya. Dan bagi pemirsa Rudy Haji Channel, tolong standby terus di sini ya sampai kami selesai. Ya, mudah-mudahan banyak manfaat dan inspirasi tentunya bagi kita semua ya. Baik ya, saya mulai saja. Kak Mike, berapa lama sudah berada di Jepang dan bagaimana ceritanya nih bisa bekerja di NHK World Radio? Iya, saya sendiri sejauh ini sudah 10 tahun berada di Jepang dan bekerja di radio NHK World ini sudah 8 tahun. Jadi sebenarnya memang awalnya saya datang ke Jepang untuk mengejar beasiswa. Biasa ini anak muda waktu itu kan lulus S1, bercita-cita untuk pergi ke Jepang, tapi kalau bisa pergi sendiri, dengan uang sendiri tidak mampu gitu ya. Akhirnya benar-benar berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Akhirnya dengan jurusan hubungan internasional saya bisa mendapatkan beasiswa dan bersekolah di Niigata pada waktu itu. Lalu setelah lulus kuliah S2, saya berusaha mencari kerja, dan datanglah lowongan NHK ini gitu kan, dicari penyiar radio Indonesia. Wah, ini kayaknya saya agak deg-degan gitu pas melihat ada iklan gitu kan. Wah, ini kayak panggilan saya gitu. Kemudian saya mencoba untuk ikut audisinya. Itu biasanya kita mengirimkan dokumen, ada CV, resume seperti itu, kemudian kita dipanggil berdasarkan dokumen tersebut, dan kalau lolos screening dokumen, kita akan diaudisi suara, cara membaca berita, kemudian ada juga menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Untungnya tidak menggunakan bahasa Jepang sama sekali, jadi hanya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, dan syukur sekali saya berkesempatan untuk menjadi salah satu penyiar di situ. Begitu, Rudy-san. 8 tahun ya sudah ya? 8 tahun, lumayan ya. Saya kira waktu itu setelah lulus S2, saya akan pulang. Saya sudah berjanji pada orang tua saya, ya saya hanya 2 tahun lah di Jepang gitu kan. Ternyata nasib berkata lain. Akhirnya saya malah menetap di Jepang sampai 10 tahun nggak pulang-pulang ini anaknya. Wah, rezekinya di Jepang berarti. Sejak menjadi penyiar radio Jepang sudah 8 tahun ya, tentu pasti ada
pengalaman ya. Ini banyak suka atau dukanya nih saya kurang tahu nih. Gimana Pak, pengalaman kakak di selama menjadi penyiar radio Jepang? Iya, yang pasti lebih banyak sukanya daripada dukanya ya Pak. Ya mungkin dukanya malah nggak terhitung, nggak ada sama sekali malah ya, lebih banyak sukanya ya. Itu pertama kali saya jadi penyiar itu, yang pasti ada rasa tegang, karena kan background-nya bukan dari penyiar atau media begitu ya. Iya. Dan pertama kali saya mulai siaran, itu studionya bukan di studio NHK yang seperti Pak Rudi datang, mungkin waktu itu di kantor yang tertutup rapat, hanya ada produser dan penyiar gitu ya. Iya. Tapi waktu pertama-tama itu, awal-awalnya kami siaran di Studio Park NHK, mungkin di Pak samping Rudi ini. sana ya. Ya, betul. Dan ada studio yang seperti akuarium, itu kan terbuka, benar-benar bisa dilihat orang, kita seperti ikan gitu ya pada saat sedang siaran. Jadi saya pertama kali siaran dan itu banyak orang Jepang, baik anak kecil sampai orang dewasa, itu dada-dada ke saya gitu kan. Halo, halo. Dan saya, aduh, ini saya masih penyiar baru gitu kan, langsung dihadapkan dengan banyak orang seperti ini, saya tegang, tapi ada rasa yang senang juga gitu kan, karena bisa bertemu dengan banyak orang, menyapa mereka, dan mereka bisa mendengarkan bahasa Indonesia gitu loh. Mungkin mereka berpikir kan, ini bahasa apa? Dari luar kan, bukan bahasa Jepang, bukan bahasa apa. Tapi ditulis di layarnya gitu, ini sedang siaran bahasa Indonesia. Jadi ada rasa bangga juga kita didengarkan di sana gitu ya. Iya. Dan juga kalau yang lainnya ada pengalaman berkesan lainnya adalah saya nih harus membaca berita untuk pertama kalinya. Itu tegang sekali dan harus menjaga waktunya supaya tepat. Waktu itu adalah sekitar berapa ya, 14 menit seperti itu ya. Mungkin Pak Rudi lebih hafal daripada saya nih berapa menit beritanya NHK karena pendengar senior. Itu saya harus bawa stopwatch setiap saat kalau di studio itu, jangan sampai terlewat, jangan sampai kurang juga, karena kalau misalnya kurang, itu nanti studionya akan berbunyi seperti alarm kebakaran. Begitu. Bahaya sekali kan. Jadi sebisa mungkin sebagai penyiar, kita menutup berita, apapun harus kita ngomong sampai benar-benar berita sampai detiknya itu udah pas untuk ditutup seperti itu Pak Rudi. Begitu ya. Wah, ini pengalaman baru nih. Pengalaman baru. Jadi memang sebagai penyiar harus benar-benar memperhatikan detiknya itu. Jadi karena itulah saya jadi lebih menghargai waktu mungkin ya. Setiap detik begitu berharga. Ya. Iya Pak. Begitu Pak. Yang paling serunya. Ya. Selain itu juga saya memantau nih ya namanya kita berteman di medsos ya. Tentu saya juga ada ikut seni budaya ya. Tentunya seni budaya Indonesia dan Jepang. Ini gimana ceritanya nih Kak, bisa ke arah situ? Apakah memang Kakak senang dengan seni budaya atau bagaimana gitu? Iya, memang. Jadi waktu di Indonesia sendiri juga saya sudah tergabung dengan kelompok paduan suara gitu ya. Jadi kami tuh sering pentas, misalnya mengenakan baju daerah, kemudian tampil untuk acara sekretariat ASEAN seperti itu kan. Nah, terbawalah ini sepertinya minatnya sampai ke Jepang gitu. Dan kebetulan teman saya sekaligus penyiar NHK juga, namanya Afra Rahman. Mungkin Pak Rudi juga pernah mendengar namanya gitu ya, Afra Rahman. Dia ini pendiri kelompok Katulistiwa namanya. Jadi di Katulistiwa ini, kami terdiri dari orang-orang Indonesia dan juga ada orang Jepang yang membantu kami untuk bermain musik, perkusi, seperti itu. Dan juga ada vokalisnya yang campuran Jepang-Indonesia. Nah, jadi melalui Katulistiwa ini kami ikut berlomba gitu di acara menyanyi di Jepang namanya Nodojimang dan masuk di TV di sini gitu ya namanya Nitere, Nippon Terebi. Dan kami 2 kali pernah menampilkan lagu Jepang, J-pop, tapi digabung dengan angklung Indonesia. Nah, serunya di situ. Karena orang Jepang jadi kaget kan, wah ternyata ada alat musik seperti ini di Indonesia kok unik sekali gitu kan. Dan ternyata cocok gitu sama J-pop atau Japanese pop. Masuk juga gitu kan dan keren kelihatannya. Memang kita nggak menang sih, tapi kita termasuk yang favorit katanya gitu. Masuk kayak 3 besar atau 5 besar seperti itu kan yang kedua kalinya. Dan tanggapan mereka sendiri, orang Jepang sendiri sangat baik. Saya melihat komentar-komentar di media sosial itu sangat positif gitu ya. Misalnya, wah saya nggak pernah menyangka ternyata musik tradisional digabungkan dengan Jepang, keren gitu fusionnya gitu kan. Dan ternyata banyak orang Jepang sendiri yang menyukai alat musik Indonesia. Misalnya asisten produser kita sendiri
memiliki kelompok namanya Sama-sama Gamelan. Nah, ini tuh dia ini sangat aktif sekali untuk tampil gitu secara live karena akhir-akhir ini lagi corona semua secara live dan secara daring gitu ya. Dia tampil gamelan, kemudian lu juga pernah tampil di taman-taman gitu. Pokoknya di mana-mana dia tampil gitu untuk gamelan alat musiknya. Dan selain itu juga saya kan sering meliput juga ya bersama Aji Sang dan juga Sri Sang. Kami kadang-kadang suka meliput orang Jepang yang menari tarian Indonesia. Wah, itu keren banget. Mereka sampai dandan itu niat banget gitu, benar-benar menyerupai orang Indonesia dandanannya gitu kan. Ada tarian Bali, tarian Jawa, mungkin bisa ditambahkan juga Pak dari tarian Kalimantan gitu kan, nanti untuk mereka pelajari kan. Jadi memang banyak sekali yang meminati budaya Indonesia kita di sini gitu loh. Dan ada juga bahkan waktu itu pewayang kulit. Jadi mereka itu kan wayang kulit dalam bahasa Jepang, lucu banget kan? Yang nonton itu orang-orang Jepang semua. Jadi saya juga merasa, wah kok sebagai orang Indonesia sendiri, kenapa kita nggak melakukan hal ini, malah orang Jepang yang lebih ini kan gencar daripada kita gitu kan, untuk menyebarkan budaya Indonesia. Jadi ada rasa bangga juga lah Pak di situ. Senang sekali dengan respons mereka. Kemudian acara itu tuh berapa kali setahun gitu Kak? Oh itu nggak tentu sih ya, tapi setahun itu banyak sebenarnya. 1 bulan tuh bisa ada 1 kali atau 2 kali tuh ada gitu, di mana-mana. Karena mereka kelompoknya berbeda-beda kan. Dan kalau kelompok kita sendiri, Khatulistiwa, setidaknya 1 tahun ada 2 atau 3 kali gitu kami tampil. Misalnya, walaupun nggak masuk TV, tapi kami ada juga mengikuti misalnya acara namanya Merah Putih, kelompok merah dan putih seperti Kohakunya NHK seperti itu kan. Nah, nanti kami di lomba gitu, kelompok merah atau putih nih penyanyi-penyanyinya yang menang seperti itu kan. Dan kami kebanyakan membawakan lagu-lagu Jepang, tapi kami menggunakan kostum tradisional Indonesia yang sudah dimodifikasi. Kebetulan ini Afra juga punya koneksi dengan desainer Indonesia yang khusus merancang baju-baju tradisional Indonesia dan dimodifikasi menjadi sedemikian rupa, jadi keren sekali gitu tampilannya kan. Dan orang-orang setiap kita tampil di televisi mengenakan baju tradisional tersebut, orang-orang selalu seperti kagum gitu. Wah, ini kok kayak banget gitu kan, maksudnya tampilannya warna-warnanya sangat indah seperti topinya Pak ini kan Pak Rudi juga kan, ada motif-motifnya tuh keren gitu, kita nggak kalah keren dari kimononya Jepang gitu kan. Dan itu yang ditampilkan sangat kita tonjolkan, Khatulistiwa, namanya besar-besar Khatulistiwa begitu. Keren Jadi nih. memang senang Pak. Ya, kita tunggu di pentas berikutnya nih Kak. Ya, semoga ada lagi ya Pak, ini lagi corona, Iya. kayaknya lagi pada. Ya, betul. Kemudian saya melihat juga Kakak ada channel YouTube nih. Namanya Miku Gatari ya. Iya. Ya, kayaknya baru. Masih baru Pak. Iya, masih baru. Jadi apa nih yang memotivasi Kakak buat channel YouTube nih? Iya, sebenarnya waktu 10 tahun lalu saya sudah memulai channel ini gitu kan. Namanya tapi tetap Mika Velma begitu. Dan isinya hanya seperti video saya dubbing film kartun, kemudian saya menyanyi seperti itu kan. Karena saya memang dulu salah satu cita-cita saya pengen jadi dubber atau pengisi suara film kartun gitu. Dan ya nggak dilanjutkan karena pas saya datang ke Jepang ternyata jadi lupa gitu kan dengan YouTube channel saya. Nah, kebetulan lagi ada corona seperti ini dan jadi ada waktu lebih gitu karena kan saya jadi working from home gitu kan, ada beberapa hari di rumah dan jadi waktu itu bisa saya luangkan gitu untuk membuat YouTube. Dan seperti namanya sendiri Miku Gatari, ini Miku kan sebenarnya dari katakana bahasa Jepang. Mike, jadi Miku Pak, karena orang Jepang itu nggak ada Iya, makanya jadi Miku gitu kan. Tapi kebetulan banyak orang Jepang sendiri namanya Miku seperti itu. Dan untuk gatarinya asalnya dari kata katari, artinya adalah cerita atau kisah gitu kan. Nah, kalau ada bahasa Jepang lain juga ada kata monogatari, artinya adalah kisah atau cerita. Jadi aku gabungkan menjadi Miku Gatari. Ini artinya adalah kisahnya si Miku begitu. Dan memang di radio sendiri kan juga saya memang sering membawakan rakugo begitu ya. Itu kayak cerita ada banyak karakter tapi dibawakan oleh satu orang gitu kan. Jadi menggunakan berbagai suara. Nah, jadi memang itu yang pengen saya tekankan. Saya ingin menampilkan
cerita yang biasa saya suka bawakan di radio, bukan hanya untuk para pendengar radio, tapi juga untuk semuanya begitu. Dan biasanya para pendengar itu suka menuliskan surat, ini ekspresi kami ke gimana sih saat membacakan Rakugo gitu kan, macam-macam suaranya kayak apa datar-datar aja, apakah ada acting-actingnya juga, mungkin kalau yang penasaran jadi bisa melihat di situ gitu. Dan sekalian saya tambahkan juga dengan vlog-vlog di Jepang, cerita tentang ya tempat-tempat yang menarik yang bisa dikunjungi supaya orang-orang Indonesia juga tahu gitu dari sisi lain dari Jepang seperti apa gitu kan.